Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Dr. Firanda Nirja Hafizahullah Ta'ala, di mana terakhir kita masuk kepada ayat atau surat yang baru, surat Al-Ghashiyah. Kita akan baca 3 ayat awal dari surat ini. Kita masuk pada ayat yang keempat. Tasla naran hamiyah. Mereka orang-orang yang amilatun nasibah, telah bercapek-capek dalam beramal di dunianya, yang kemudian segala usaha itu sia-sia. Dari orang-orang kafir maupun sebagian ulama mengatakan juga ahli bid'ah, maka kelak mereka akan memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Dijelaskan oleh penulis Hafizahullah, neraka Jahannam telah dinyalakan dan dipanaskan dalam waktu yang sangat lama. Inilah tempat yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ketika panas neraka itu telah mencapai puncaknya, orang-orang kafir pun dimasukkan ke dalamnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah diberikan keselamatan, diberikan kebaikan, agar tidak sampai mencicipi neraka yang begitu dahsyatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa api neraka yang panas ditambahkan sifatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata haniyah. Jadi api itu sendiri sebenarnya apa? Sudah punya pengertian panas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menambahkan sifat haniyah, sebuah kata yang bermakna panas. Jadi api itu sudah kita ketahui sifatnya panas, tapi untuk menegaskannya masih ditambah dengan sifat hamiyah yang punya arti panas juga. Ini juga mempunyai arti neraka dalam kondisi marah. Dan ternyata itu untuk menggambarkan bahwa neraka yang sangat panas itu sedang marah. Dan kembali ini bukan perkara yang aneh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahamauannya mampu membuat makhluknya yang maknawi saja bisa berbicara. Seperti yang kita bahas dalam pembahasan Riyadhus Shalihin tentang tali silaturahim. Untuk tali silaturahim ini jangan dibayangkan dia tali yang kasat mata. Dia sesuatu yang maknawi, tapi bisa berbicara kepada Allah, memohon menyambung yang menyambung tali silaturahim, memutus yang memutus tali silaturahim. Apalagi yang memang makhluk ada wujudnya. Kok bisa marah? Iya, Allah kehendaki bisa marah. Sehingga di surat Al-Mulk Allah gambarkan sebagaimana firman Allah, "Takadu tamayyadu minal ghayb." Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah.
Karena dia tahu isinya orang-orang yang apa? Durhaka. Dan puncak kedurhakaan ketika durhaka kepada Sang Pencipta. Jadi kalau orang menilai seorang anak durhaka kepada orang tuanya sudah perbuatan yang sangat buruk. Padahal sebesar apapun peran orang tua tidak mungkin menandingi peran Allah terhadap hamba. Segala fasilitas yang kita punya, segala hal yang kita rasakan dari Allah. Maka kedurhakaan yang paling besar adalah kesyirikan, kekufuran. Maka neraka yang merasakan kemarahan itu sampai mau apa? Pecah. Allah juga berfirman, "Idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Di saat orang-orang kafir itu belum dimasukkan ke dalam api neraka, mereka sudah melihat orang-orang yang durhaka itu akan masuk ke dalam neraka, maka neraka itu menggeram. Mau dibilang, jadi bukan hanya dia api yang membakar, tapi api yang bisa marah, meluapkan emosinya. Maka sama sekali gitu ya, jangan pernah terbayang seperti ada yang diremehkan oleh sebagian. Mau dibilang dari kita dengar perkataan sebagian orang sekarang meremehkan sekali tentang neraka. Tusqa min ainin aniyah, di mana siksa dalam api neraka diantaranya mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Dalam cuaca yang panas kita akan merasakan apa? Dahaga. Maka bagaimana dengan suasana panasnya api neraka? Mereka pun merasakan dahaga. Dan ketika mereka ingin minum, ternyata yang ada minuman dari sumber yang panas. Aniyah diambil dari kata al-ina, yang artinya at-takdir, at-takhir, yang diakhirkan. Kata tersebut adalah sumber air yang telah lama dipanaskan sejak neraka diciptakan hingga mencapai puncak panasnya. Dan kita tahu, gitu ya, air semakin lama dipanaskan dia akan semakin panas. Meskipun ada titik didihnya, tapi kalau dibiarkan semakin lama, suhunya akan semakin tinggi. Bagaimana ini dipanaskannya di api neraka? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Selain dahaga, selain haus, tentu mereka merasakan lapar juga. Ketika lapar yang disediakan makanan dari pohon yang berduri, buahnya juga berduri. Maksud dhari seperti yang disebutkan para ahli tafsir adalah sejenis tumbuhan berduri. Jika dalam kondisi basah, tumbuhan ini disebut asyidrik
Dalam kondisi kering, tumbuhan ini disebut dhari'. Tumbuhan ini tidak didekati oleh hewan karena beracun. Masya Allah. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti. Tumbuhan yang ada di dunia. Allah alam ya, ini kalau di Indonesia apa ada tanaman ini di mana dia pohon berduri, hewan tidak mau mendekat karena mengandung racun. Sementara itu sebagian ulama berpendapat bahwa dhari' adalah merupakan tumbuhan yang terbuat dari api. Di mana dalam realita kehidupan orang Arab diceritakan, seandainya ada seekor unta terlanjur makan pohon berduri ini, unta itu akan keracunan, lalu badannya kurus dan sakit-sakitan. Jadi racunnya itu tidak langsung membunuh, tapi memberikan efek jangka panjang. Dia akan menjadi kurus dan sakit-sakitan. Inilah tumbuhan yang dikenal di dunia. Di akhirat nanti hakikat tumbuhan ini tentu berbeda. Mungkin gambarannya hampir sama keburukannya, tapi tentu yang di akhirat lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada apa yang di dunia. Sebagaimana kenikmatan disebutkan tentang sungai, disebutkan apa tentang madu, tentang susu. Jangan dibayangkan seperti apa yang ada di dunia, tapi lebih nikmat. Maka siksa pun juga lebih dahsyat. Allah hanya menyebutkan nama tumbuhan yang paling buruk di dunia ini, yang bahkan hewan-hewan pun tidak mau mendekatinya karena berduri dan beracun. Akan tetapi makanan inilah yang akan dimakan oleh orang-orang kafir di akhirat kelak. Maka kita selalu mohon, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hati kami ini di atas agama. Karena tidak ada jaminan kita yang hari ini mendapatkan hidayah belum tentu berakhir juga dalam hidayah, kecuali dengan kita berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah. Karena ending yang sangat mengerikan kalau sampai seorang mengakhiri kehidupan dunianya dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Yang kita melihat hari-hari ini, tokoh nasional gitu ya, Allah palingkan dari jalan. Ini membuktikan tidak ada jaminan. Mungkin orang mengatakan sudah bau tanah, perjalanan yang mungkin tinggal selangkah dua langkah lagi, tapi Allah palingkan dari jalan. Apa yang kita lihat seperti ini menjadi warning benar-benar untuk kita, untuk banyak-banyak memohon kepada Allah, diteguhkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sungguh fitnah dunia begitu luar biasa, fitnah syubhat maupun syahwat. Orang-orang kafir akan kelaparan dan kehausan ketika mereka menunggu di padang mahsyar selama 50.000 tahun, di mana orang beriman berkesempatan untuk minum dari telaga nabi-nabi mereka sendiri-sendiri.
sehingga mereka tidak merasakan kehausan. Sedangkan orang-orang kafir ini 50.000 tahun. Gimana rasanya? Menahan dahaga, menahan lapar, sehingga ketika mereka masuk neraka, apa yang ada sudah disikat. Mau air nanah, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang lain, mau air panas yang begitu didekatkan wajah mereka rontok, mau makanan yang apa? Beracun tadi. Hal ini seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Na'udzubillah. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengapung mereka. Jika mereka meminta pertolongan yaitu minum, mereka akan diberi minum, diberi air yang rasanya seperti besi mendidih yang menghanguskan wajah. Kita tentunya pernah ya melihat bagaimana logam besi itu dicor, panas yang membara. Bagaimana kalau itu airnya ternyata apa? Seperti cairan logam yang mendidih, yang begitu didekatkan daging di wajah ini langsung matang. Nasallallahu. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Na'udzubillah. Sebelum mereka meminumnya, wajah orang-orang kafir tersebut sudah terbakar karena uap yang sangat panas. Saking hausnya, mereka tetap saja meminumnya, meskipun itu akan menyakiti dan menghancurkan tubuh mereka. Hal ini diibaratkan seperti orang mengkonsumsi morfin. Ia akan terus mengkonsumsinya meskipun ia mengetahui morfin akan merusak tubuhnya. Itulah penghuni neraka Jahannam. Mereka tidak memedulikan panasnya minuman tersebut karena sangat ingin menghilangkan rasa haus atau dahaga. Allah pun menyebutkan air minum tersebut dalam firman-Nya, "Kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an jami'a faqatta'a am'a'ahum." Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ya bagaimana lambungnya tidak hancur? Minum minuman yang seperti apa tadi? Logam yang dididihkan. Kita kadang apa terlalu terburu-buru minum sesuatu panas gimana? Ini lidah sudah jadi kebas. Jadi bagian yang paling atas mati rasa. Bagaimana kalau itu nekat diminum masuk sampai ke dalam lambung, pecah, hancur usus mereka. Orang-orang kafir itu sangat kehausan sehingga harus minum meskipun minuman tersebut membawa penderitaan. Demikian juga rasa lapar yang mencekik perut yang mengharuskan mereka untuk makan. Namun makanan yang dapat dinikmati mereka adalah makanan berduri dan beracun. Yang seperti ini semoga cukup menjadi warning bagi kita untuk tidak terus nekat melangkah dalam menabrak larangan-larangan Allah, karena ternyata resikonya begitu dahsyat. Selain makanan berduri, Allah juga menerangkan makanan penghuni neraka yang lain. Allah berfirman, "Wala ta'amun illa min ghislin."
dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Nauzubillah min dzalik. Ghizlin adalah nanah yang keluar dari penghuni neraka jahanam yang disiksa. Inilah yang akan menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan makan lain untuk penghuni neraka jahanam, yaitu apa? Zaqqum. Ketika Abu Jahal mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan buah atau pohon zaqqum yang merupakan makanan penghuni neraka, ia mengumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu ia mengentet ayat ini dengan mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, hal tadruna ma syajaratu zaqqum allati yukhawwifukum biha Muhammad?" Qalu la. Abu Jahal sebagai pemuka orang Quraisy, dia ingin apa? Mengolok-olok, menjadikan bahan olok-olokan seperti yang terjadi hari ini. Dari sebagian oknum menjadikan ayat, menjadikan syariat sebagai bahan olok-olokan. Ternyata ya inilah anak keturunannya siapa? Abu Jahal. Kalau mereka tidak segera sadar, bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, ya mereka juga akan mengikuti tempatnya Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Wahai orang Quraisy, kalian tahu apa itu pohon zaqqum? Muhammad menakut-nakuti kalian dengan pohon tersebut." Orang-orang Quraisy menjawab, "Kami tidak tahu. Pohon apakah itu?" Qala ajwatu yadriba bidzubdi. Jadi apa istilahnya sekarang ini? Dark jokes. Saya pernah baca apa? Dark jokes. Enggak, pakai dark. Dark itu apa? Hitam. Tandaan hitam. Itu yang menjadikan agama dan hanya agama Islam saja yang dijadikan candaan seperti itu. Maka Abu Jahal juga membuat candaan itu. Itu kurma ajwa kota Madinah. Wallahi la tamakanna minha lanasku mannaha tazakkuma. Demi Allah, seandainya aku bisa mendapatkan pohon zaqqum, niscaya aku akan memakan sepuas-puasnya. Dia menganggap pohon zaqqum tadi apa? Oh, ini loh ajwa Madinah. Wallahu ini Yasrib bizubdi. Bizubdi itu kalau nggak salah sejenis apa? Yang dari susu itu apa? Diproses yogurt, atau keju yang cair. Dia mengatakan apa? Itu kurma nanti dimakan sama keju cair. Jadi seperti olah-olahannya mereka yang mengolok syariat. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang pohon zaqqum di surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal mughli yaghli fil butun kaghliyil hamim. Allah terangkan apa itu pohon zaqqum. Sesungguhnya pohon zaqqum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Inilah makanannya orang-orang yang durhaka.
Sebagaimana minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air panas. Jadi subhanallah, di antara kasih sayang Allah kepada kita hari ini, ketika ada makanan-makanan panas yang terlanjur kita makan, itu ada reaksi otomatis dari mulut kita. Bahkan kalau seandainya itu terlanjur termakan ke dalam, diredakan oleh zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Sehingga kalau ada teori misalnya jangan minum gorengan sama es, jangan minum gorengan sama es. Kenapa? Karena minyak ketemu dengan es, jadi jendel gumpalan. Itu kalau di luar iya, tapi kalau sudah masuk tubuh enggak terjadi seperti itu. Karena Allah menyiapkan sistem yang hebat dalam pencernaan kita. Nyatanya kalau buka puasa itu yang paling enak es sama gorengan kan? Ya alhamdulillah sudah lewat berapa Ramadan, baik-baik saja kan? Itu di dunia, alhamdulillah Allah siapkan seperti itu. Tapi di akhirat, masya Allah, airnya masuk ke dalam itu masih mendidih. Mau dibilangnya. Terus gimana kalau ada dalam perut kita sesuatu yang mendidih? Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Walau anna qatratan min az-zaqumi qutirat la amarat ala ahli al-ardi aisyahum." Allahu Akbar. Ini gambaran lebih rinci tentang zakum. Apa kata Nabi SAW? Seandainya ada satu getah, pohon itu kan ada keluarkan apa? Getah. Nah, getah dari pohon zakum ini, kalau menetes di atas muka bumi ini, niscaya getah itu akan merusak, membuat pahit seluruh penghuni bumi. Insya Allah. Sebagaimana apa digambarkan tentang kenikmatan. Kalau betisnya siapa? Bidadari disingkap bisa menyinari seluruh bumi. Ini tentang keindahan. Sebaliknya tentang kedahsyatan akan siksa. Getahnya zakum tadi diteteskan ke bumi, semua jadi pahit. Rasakan air, rasakan buah-buah, semua jadi apa? Pahit. Fakaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Maka bagaimana lagi dengan mereka yang tidak ada makanan baginya kecuali hanya pohon zakum. Setetes yang saja bisa merusak kehidupan manusia. Bagaimana kalau makan harus makan buah zakum ini? Sehingga biarkan apa? Abu Jahal menikmati pelecehannya terhadap syariat. Dia yang katanya akan apa? Makan sepuasnya. Biarkan dia apa? Seperti keinginannya bisa makan sepuasnya dari pohon zakum. Menurut para ulama, ketiga makanan inilah yang akan menjadi makanan penghuni neraka Jahannam. Namun para ulama berbeda pendapat tentang setiap penghuni neraka yang akan memakan tiga jenis makanan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap penghuni neraka Jahannam akan memakan seluruh jenis makanan tersebut. Seluruh ketiga jenis. Ini kelihatannya double ya. Kalau memakan ketiga jenis makanan tersebut atau seluruh jenis makanan tersebut.
Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa makanan ini hanya dikonsumsi penghuni neraka sesuai derajatnya. Jadi ada pendapat yang mengatakan apa? Ya semua jenis ini akan dimakan. Tapi ada yang mengatakan tidak, sesuai dengan tingkat hukumannya. Ada yang hanya makan dhari, ada yang hanya makan ghislin, dan ada yang hanya makan zakum. Ya, bagaimanapun mau makan ketiga-tiganya atau makan salah satunya sama saja kan? Sama saja. Mengerikannya. Jadi, tidak ada pilihan sebenarnya. Ya, nggak ada yang sebenarnya bisa dikatakan lebih ringan. Kalau keadaannya seperti itu. Intinya ketiga jenis makanan inilah yang menjadi makanan para penghuni neraka jahanam. Mereka harus memakannya. Jadi, harus di sini bukan karena dipaksa, tapi karena terpaksa. Jadi karena sangat lapar meskipun itu akan merusak tubuhnya. Sehingga la yusmin wa la yughni min ju'. Orang yang makan itu tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi harapannya orang makan itu kan bertambah apa? Kesehatannya, bertambah bobotnya. Tapi bagi mereka tidak. Bahkan menghilangkan lapar pun tidak. Orang yang makan makanan itu mempunyai dua tujuan. Jadi orang makan itu ada dua tujuan. Yang pertama apa? Menghilangkan rasa lapar dan mengenyangkan serta untuk membesarkan tubuhnya. Akan tetapi makanan yang dikonsumsi penghuni neraka jahanam ini tidak dapat mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar. Bahkan makanan ini makin membuat perut mereka kelaparan sehingga terus menyantap makanan mengerikan itu. Nah, kalau makan minumnya saja sudah sebuah siksaan, bagaimana dengan siksaan-siksaan yang lain? Maka sudah seharusnya kita bersemangat untuk banyak-banyak memohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari api neraka. Dan mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan apa? Surganya. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga dari ucapan dan perbuatan. Dan aku berlindung dari api neraka dan dari apa saja yang bisa mendekatkan dari api neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Setelah Allah menyebutkan kondisi kelompok yang masuk neraka jahanam, Allah pun menyebutkan pula kondisi kelompok kedua yang masuk surga. Sebagaimana dikatakan di awal bahwa ayat ini menyebutkan tentang dua golongan, yaitu golongan penghuni neraka dan yang kedua golongan penghuni surga. Maka berikutnya nanti insya Allah kita akan membahas tentang penghuni surga. Dan ini seperti yang kita sebutkan pada pembahasan Riyadhus Shalihin, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan dengan perjalanannya itu bagi orang tersebut untuk mendapatkan surga. Salah satu poin yang saya sebutkan, kenapa orang dimudahkan mendapatkan surga dengan menuntut ilmu?
Kenapa kemarin? Mana yang hadir di Mojo? Cek. Karena sudah menjadi fitrah manusia, dia tidak akan rindu sesuatu yang dia tidak kenali. Saya contohkan makanan apa kemarin? Apa makanannya kemarin? Haid. Antum pengen nggak berbuka puasa dengan haid? Pengen nggak? Nggak pengen. Kenapa? Nggak tahu apa itu haid. Kalau antum nanti berkesempatan sebentar lagi dibukanya umrah ataupun haji, kemudian hari Senin atau Kamis ikut berbuka puasa di Masjid Nabawi, itu suguhannya kurma yang masih segar, utuh, dan juga jenang, dodol ya. Nanti jenang itu orang di sini bubur, itu jenang. Jenang maksudnya dodol yang dari gandum dicampur dengan kurma. Itu biasanya disuguhkan ketika buka puasa. Nah, karena antum nggak pernah tahu itu, ya nggak pernah namanya kangen, pengen. Maka demikianlah kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak pernah tahu cerita tentang neraka, maka tidak akan takut dengan neraka. Tidak pernah tahu cerita tentang surga, tidak pernah kangen tentang surga. Maka itulah kenapa dengan belajar Allah mudahkan jalan ke surga, supaya kita punya rasa rindu. Dengan belajar membaca sifat penghuni surga, sifat kenikmatan surga, semoga kita menjadi penghuninya. Allahumma amin. Jadi ini dulu yang bisa saya bacakan kesempatan sore hari ini. Saya silakan kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Foto. Dengan keterangan tadi, apakah kita bisa simpulkan kondisi tubuh manusia di akhirat itu berbeda dengan kondisi tubuh manusia di dunia? Pasti, jelas. Jadi ya, bagaimana tidak? Punya istrinya saja 72 bidadari. Kalau kondisinya masih kayak di dunia, pitutan terus gitu ya. Nggak ada yang juara herbal, madu ya. Madunya sudah siap ya. Itu di sisi satu sisi kenikmatan. Di sisi yang lain yang ini juga disebutkan para ulama berkaitan dengan bahwa nanti manusia mampu melihat Allah. Puncak kenikmatan surga adalah melihat Allah. Sehingga Allah memberikan kemampuan yang berbeda dengan kemampuan dunia. Pun demikian pula yang mendapatkan siksa. Kalau tubuhnya penghuni neraka sama dengan tubuh kita saat ini, habis sudah. Jadi, bukan hanya matang. Kalau minuman itu didekatkan, kita lihat la qadarullah gitu ya, korban-korban kebakaran itu baru api dunia bisa sampai hangus, bisa sampai hancur dari debu sendiri. Nah kalau kondisi tubuh kita sama, ya sudah nggak merasakan siksa, baru didekatkan api sudah habis. Maka Allah memberikan kondisi tubuh yang berbeda. Ada keterangan dosen saya dulu, yang ini sempat saya sebutkan dalam beberapa kesempatan. Ada pertanyaan
yang mungkin mirip, ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Apakah tubuh kita di akhirat ini adalah tubuh kita sekarang? Kalau kondisinya, kekuatannya kan berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah tubuh kita nanti adalah tubuh kita saat ini? Sempat saya sebutkan dalam beberapa kesempatan. Gimana jawab? Ada pertanyaan. Ada yang masih ingat jawabannya? Ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Apakah tubuh kita di akhirat ini? Ada yang mengatakan iya. Kalau kondisinya. Ada yang mengatakan tidak. Tapi pertanyaannya apakah tubuh kita? Kalau iya, tadi kita katakan kondisinya yang mungkin kekuatannya sama. Nah, Syekh Shalih Sindi Hafizahullah memberikan gambaran yang insya Allah ini saya sendiri memahaminya mudah sekali. Beliau mengatakan iya, bahwa tubuh kita adalah tubuh yang sama. Alasannya kenapa? Ya, karena yang beramal adalah tubuh ini, dialah yang berhak mendapatkan apa? Kalau jelek ya siksanya, kalau baik kenikmatannya. Tapi ingat, kondisinya tidak sama. Kondisi tidak sama itu bagaimana? Ya mari kita renungkan. Apakah tubuh kita saat ini adalah tubuh yang dulu dilahirkan ibu kita? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Antum jawab ya, terus ibumu biyen piye ning lahir iki? Gede tua namanya gede ini. Tapi kalau mau mengatakan tidak, terus kapan pindah? Robo gitu. Tubuh kita ini tubuh yang dulu dilahirkan ibu kita tidak? Iya. Iya atau tidak? Tapi sudah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kondisi kita. Maka itu pula lah yang akan terjadi pada tubuh kita di mana? Di alam kubur maupun di alam akhirat. Ya tubuhnya tubuh ini. Tapi ya kondisinya ya enggak seperti ini. Oh nyatanya nanti apa? Semuanya akan dimudahkan dalam usia kurang lebih 33 tahunan. Itulah puncak kekuatan manusia. Maka kalau yang mencapai usia ini itu berarti dalam keadaan puncak, maksimalkan. Gitu ya. Yang sudah lewat mulai sadar diri. Gitu ya. Lewatnya akeh omongan gitu ya. Mulai linu-linu, pegel-pegel ya. Wajar gitu ya. Nah, Allah kalau yang mencapai usia ini ada yang lain? Dalam keadaan puncak maksimalkan. Jadi ya, yang sudah lewat mulai sadar. Ibu ada pertanyaan. Lewatnya akeh apa penting? Ya. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.